Haleluya. Nah, adik-adik setelah minggu yang ada di rumah, kita mau siapkan hati kita, kita mau beribadah kepada Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama nyanyikan pujian kita. Selamat pagi Bapak. Bapa, sebentar lagi kami memuji dan berkirang bagi nama Tuhan beserta setiap kehidupan kami, berilah segala pujian. Nah adik-adik, kita mau berkirang bagi nama Tuhan, kita mau sama-sama nyanyikan pujian kita, asik bersama Yesus. Asik
menyanyikan pujian kita. Baca kitab suci, doa kita. Terima kasih Bapak baik, kami bersyukur buat pada hari ini kami memuji kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan karena dengan firman Tuhan, maka kiranya yang dengan berkat firman Tuhan di dalam Tuhan Yesus dan seluruh berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik, puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi beribadah bersama-sama ya. Seperti cerita kayak minggu lalu, hari ini kayak mau lanjutkan lagi kisah bagaimana setelah para murid itu penuh dengan Roh Kudus. Adik-adik ingat gak minggu kemarin kayak bilang ada 3 tanda yang dialami para murid ketika Roh Kudus itu tercurah. Yang pertama, angin bertiup sangat kencang sekali. Yang kedua, ada lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap di kepalanya para murid. Dan yang ketiga, para murid bisa berbahasa yang baru. Kak juga bilang Roh Kudus itu penting supaya para murid diberikan keberanian untuk bersaksi tentang Yesus. Nah, waktu itu di hari yang sama Petrus bangkit berdiri dan berbicara kepada banyak sekali orang yang ada saat itu karena mereka kaget melihat para murid bisa berbahasa bahasa yang baru yang mereka kaget sekali kok bisa seperti itu. Lalu adik-adik tahu kan si Petrus yang penakut itu, Petrus yang dulu pernah menyangkal Yesus 3 kali itu, ketika dia penuh dengan Roh Kudus, dia bangun berdiri dan dia mulai bersaksi tentang Yesus dengan berani di depan banyak orang, bahkan di depan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang waktu itu pernah menangkap Yesus, bahkan mengadili Yesus dan menyalibkan Tuhan Yesus. Tapi Petrus nggak takut. Karena apa? Karena ada Roh Kudus di dalam diri Petrus. Dan yang terjadi adalah dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 41 kayak dibacakan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu
jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wah, kalau kemarin di atas loteng Yerusalem cuma 120 murid yang berdoa bersama-sama dan penuh dengan Roh Kudus. Tapi ketika Petrus berkhotbah, satu kali berbicara di depan banyak orang itu, Alkitab menulis 3.000 orang memberi diri dibaptis, percaya kepada Tuhan Yesus. Hebat ya adik-adik, apa yang terjadi kepada orang-orang itu ketika mereka mendengar apa yang Petrus katakan. Dan adik-adik tahu ada hal luar biasa yang terjadi ketika 3.000 orang itu bersama murid-murid itu bertobat atau percaya kepada Yesus. Ketika Roh Kudus ada di dalam hati mereka, hidup mereka berubah. Alkitab menulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Nanti adik-adik baca di rumah sama mama dan papa ya. Tapi di ayat-ayat itu ada 3 hal yang terjadi ketika para murid dan orang-orang yang bertobat itu diubahkan ketika mereka berjumpa dengan Roh Kudus dalam hidup mereka. Yang pertama, mereka menjadi orang-orang yang suka beribadah. Setiap hari mereka berkumpul bersama-sama dari rumah yang satu ke rumah yang lain untuk mendengar pengajaran rasul-rasul dan memuji Tuhan bersama-sama. Mereka bertekun dengan sehati beribadah bersama-sama. Itu hal pertama yang terjadi ketika Roh Kudus turun di hati mereka atau ketika Roh Kudus tinggal di hati mereka. Yang kedua, para murid dan para orang-orang saat itu menjadi orang-orang yang suka berbagi. Alkitab menulis mereka apa yang mereka punya, mereka jual, uangnya mereka bagikan kepada orang-orang yang gak punya atau orang-orang di sekeliling mereka. Orang-orang yang bertobat itu menjadi suka berbagi. Nah, adik-adik, hal yang sama ketika Roh Kudus ada di dalam kita. Adik-adik, Evi, mama, papa akan menjadi pribadi yang suka berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Berbagi apa saja, Evi, apa saja bisa. Kamu juga bisa menceritakan tentang Yesus, atau apa yang kamu punya bisa kamu bagikan kepada teman-temanmu atau kepada orang-orang yang gak punya. Yang ketiga, hal yang terjadi ketika mereka penuh dengan Roh Kudus atau mereka bertobat adalah mereka jadi orang-orang yang suka berdoa dan memuji Tuhan. Jadi selain mereka berkumpul bersama-sama, mereka berbagi, mereka pun suka berdoa bersama-sama. Hidup mereka diubahkan. Adik-adik, sama dengan kita. Ketika Roh Kudus ada di dalam kita, kita pun akan suka berdoa, bahkan memuji Tuhan. Nah, Kevi harap hal yang sama pun terjadi dalam hidupmu ketika kamu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Hidupmu diubahkan, Roh Kudus buat kamu mampu menjadi anak-anak yang suka berbagi, suka beribadah, bahkan suka berdoa. Demikian cerita firman Tuhan Kak Evi. Minggu depan kita jumpa lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, kita mau berdoa Bapa kami bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang bersalah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami dari banyak jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, mulia sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini sudah selesai, dan kita akan berjumpa kembali di video dan ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.